Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sebelum Ibu menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Apakah kalian masih ingat materi pembelajaran minggu lalu? Ya, pembelajaran minggu lalu kita membahas mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi, cara mengukur pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi, dan pengertian pembangunan ekonomi. Nah, apakah kalian masih ingat pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi? Ya, pertumbuhan ekonomi yaitu suatu keadaan di mana terjadi kenaikan PDB suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk. Sedangkan pembangunan ekonomi yaitu suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan PDB suatu negara diikuti dengan perubahan struktur sosial dan sikap masyarakat yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, berdasarkan dua pengertian tersebut, apakah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi itu sama? Ya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi jelas berbeda. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu indikator yang mempengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi. Sedangkan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, siswa dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat mengetahui indikator keberhasilan tingkat pembangunan ekonomi. Masuki materi yang pertama yaitu perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, berdasarkan pengertian pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya mengukur tingkat kenaikan PDB. Sedangkan pembangunan ekonomi tidak hanya mengukur tingkat kenaikan PDB, tetapi melihat apakah kenaikan PDB tersebut mempengaruhi masyarakat atau tidak. Untuk mengukur keberhasilan tingkat pembangunan ekonomi, maka dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Tetapi tidak hanya dilihat dari tingkat wilayah atau sekelompok saja, tetapi melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah suatu negara tersebut. Jadi, apabila suatu negara mengalami pertumbuhan ekonomi, maka belum tentu dapat dikatakan pembangunan ekonomi tersebut berhasil. Karena untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat. Nah, indikator yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu yang pertama, angka harapan hidup masyarakat meningkat. Yang kedua, standar pendidikan menjadi lebih baik. Yang ketiga, angka melek huruf tinggi. Dan yang terakhir, pendapatan per kapita menambah. Jadi, apabila keempat indikator tersebut dikatakan berhasil, maka pembangunan ekonomi suatu negara dapat dikatakan berhasil. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu keberhasilan pertumbuhan ekonomi bersifat kuantitatif, di mana hanya melihat kenaikan PDB dan pendapatan nasionalnya saja. Sedangkan pembangunan ekonomi bersifat kualitatif, di mana tidak hanya melihat tingkat kenaikan PDB dan pendapatan nasionalnya saja, tetapi melihat apakah masyarakatnya terpengaruh atau tidak. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Sedangkan pembangunan ekonomi memperhatikan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan pemerataan pembangunan. Sedangkan pembangunan ekonomi memperhatikan tingkat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi belum tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi diikuti beberapa faktor seperti pemerataan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi contohnya yaitu penyediaan alat, fasilitas, dan pemerataan pendidikan. Sedangkan pembangunan ekonomi contohnya yaitu penggunaan mesin-mesin
untuk meningkatkan kegiatan produksi. Materi yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi ada 4. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Yang kedua, kualitas dan kuantitas penduduk dan tenaga kerja. Yang ketiga, kepemilikan barang dan penguasaan teknologi. Dan yang keempat yaitu sistem sosial dan sikap masyarakat. Nah, tanah dan kekayaan alam dapat meliputi luas tanah, kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan hasil tambang. Secara umum, kekayaan alam yang melimpah dapat lebih mudah untuk meningkatkan laju pembangunan ekonomi, tetapi harus diikuti dengan modal, teknologi maju, dan sumber daya manusia yang memadai. Yang kedua yaitu kualitas dan kuantitas penduduk dan tenaga kerja. Semakin bertambahnya penduduk, maka semakin bertambahnya pula jumlah angkatan kerja. Maka hal ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas. Tetapi sumber daya manusianya harus dilatih agar menjadi terampil dan mampu menjadi pionir dalam pembangunan ekonomi. Yang ketiga yaitu kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Peranan modal memiliki peranan penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi karena dapat meningkatkan produktivitas barang atau jasa dalam suatu negara, tetapi harus diikuti dengan penerapan teknologi yang maju. Tujuannya apa? Agar dapat meningkatkan barang atau jasa yang lebih baik tanpa harus meningkatkan biaya produksi. Yang keempat yaitu sistem sosial dan sikap masyarakat. Nah, berdasarkan hasil identifikasi di negara berkembang, sistem sosial dan sikap masyarakat menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan masyarakatnya masih kental dengan adat istiadat yang berlaku, adanya sistem feodal tanah, dan sikap masyarakat yang malas menabung dan malas bekerja. Materi yang ketiga yaitu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama indikator moneter, yang kedua indikator non-moneter, dan yang terakhir yaitu indikator campuran. Indikator moneter dibedakan lagi menjadi 2, yaitu pendapatan per kapita dan kesejahteraan ekonomi bersih. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu negara, maka semakin tinggi pula keberhasilan pembangunan ekonomi di negara tersebut. Tetapi pendapatan per kapita ini dikatakan lemah dan tidak dapat melihat tingkat kesejahteraan masyarakat karena ada faktor lain seperti adat istiadat, keadaan iklim, keadaan alam, dan kondisi kebebasan masyarakat. Sedangkan kesejahteraan ekonomi bersih dapat dilihat dari tingkat PDB suatu negara. Apabila tingkat PDB suatu negara mengalami perkembangan dan kemajuan, maka pembangunan ekonomi suatu negara juga akan mengalami perkembangan atau kemajuan. Yang kedua yaitu indikator non-moneter. Indikator non-moneter dibedakan menjadi 2, yaitu indikator sosial dan indikator kualitas hidup. Indikator sosial dapat dilihat dari tingkat harapan hidup, konsumsi protein hewani, persentase anak-anak yang sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas, dan sekolah kejuruan, serta akses ke media massa. Indikator kualitas hidup diperkenalkan oleh Maurice Dumouriez. Hal ini mencakup indikator tingkat harapan hidup, angka kematian bayi, dan tingkat huruf melek. Yang ketiga yaitu indikator campuran. Indikator campuran dibedakan juga menjadi 2, yaitu indikator suksenas inti dan indikator pembangunan manusia. Indikator suksenas inti yaitu indikator kesejahteraan yang dikembangkan oleh Biro Pusat Statistik tahun 1992 yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, keluarga berencana, ekonomi, perjalanan wisata, dan akses ke media massa. Sedangkan indikator pembangunan manusia diukur berdasarkan indikator tingkat harapan hidup, tingkat huruf melek, dan pendapatan real per kapita yang dihitung berdasarkan tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat. Selain indikator moneter, indikator non-moneter
dan indikator campuran, garis kemiskinan dan kebutuhan dasar minimum juga dapat dijadikan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi. Baiklah anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu carilah contoh gambar pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Misalnya pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembuatan irigasi sawah, pembangunan sawah, dan ataupun pembangunan lainnya. Kemudian analisis dampak dari kegiatan tersebut selama kegiatan tersebut berjalan, dan manfaat dari pembangunan tersebut apa, kemudian sikap yang harus dilakukan masyarakat setelah adanya pembangunan tersebut harus bagaimana. Untuk langkah-langkah dan format kegiatan yang harus kalian lakukan, silakan perhatikan gambar berikut. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham mengenai tugasnya? Apakah masih ada pertanyaan? Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membacakan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kita dapat mengetahui perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, dan indikator yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, faktor utama yang mempengaruhi pembangunan ekonomi yaitu sumber daya manusia dan teknologi. Karena apabila sumber daya manusia dan teknologi tidak sejalan atau tidak memadai, maka kekayaan alam pun tidak dapat dijadikan sebagai indikator dalam pembangunan keberhasilan pembangunan ekonomi. Baiklah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.